rasanya sih yang paling happy kalau pengen ke perusahaan tuh kalau lihat timnya tuh maju gitu. Jadi saya selalu bilang sama mereka, saya punya visi buat mereka untuk one day ya mereka jangan cuma jualan tapi jadi investor itu sendiri, Bu. Property People, apa kabar? Senang sekali kembali saya Angie Aditya dapat menjumpai Anda di 123 Pro Tips. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia per-agentan yang ada di Indonesia, khususnya agent properti. Gimana nih untuk kalian yang sekarang ini mungkin baru saja bergabung atau mencemplungkan diri ke dunia agent properti, hari ini kita juga bakal bahas tentang dunia perpropertian yang katanya menyenangkan atau mungkin juga kadang menyedihkan dan bahkan bisa menyeramkan. Tapi kali ini kita bakal sharing pengalaman bersama dengan seorang agent properti yang sudah betul-betul malang melintang di dunia perpropertian, yaitu ada Bapak Widyadi Chandra yang saat ini tentunya telah tergabung secara virtual, yaitu dari Principal Discovery Property. Halo, selamat siang, apa kabar Pak Widi? Halo Bu Angie, baik-baik Bu. Oke, Pak Widi, hari ini Pak Widi tentunya hadir di episode kita yang baru untuk membahas tentang, atau mungkin bukan bahas ya, sharing pengalaman dunia properti. Kalau boleh tahu nih, Pak Widi ini sudah berapa tahun menyemplungkan diri di dunia properti, Pak? Saya pertama kali tuh jadi agent gara-gara lihat lowongan di koran, saya ikut tahun 2019 ya, seperti itu. Oke. Sampai hari ini tahun 2014 akhirnya saya berdirikan kantor saya sendiri. Wow, jadi 2011 menjadi agent, itu lumayan sekali ya, luar biasa sekali perjalanannya. 4 tahun udah bisa punya perusahaan sendiri gara-gara properti. Tapi kalau boleh sedikit cerita nih Pak, selama 10 tahun menjadi agent, boleh nggak sih di-share pengalamannya, boleh yang menyenangkan, menyedihkan, atau mungkin Pak Widi ini pernah mengalami momen-momen menyeramkan selama menjadi seorang agent? Kalau yang ini ada sih yang ya agent sih seru-seru aja Bu ya, karena kita ketemu banyak yang bervariasi, banyak keadaan yang kadang ya kita juga nggak nyangka kejadian seperti itu. Sebetulnya dulu waktu saya awal-awal jadi agent, mungkin saya masih kurang terlalu bisa untuk gali kebutuhan klien ya. Jadi dan kliennya itu kebetulan anak orang yang lumayan berada. Jadi ketika ditanya budget tuh dia nggak pernah mau sebut ya, nggak pernah mau sebut berapa aja gitu. Hasil saya keliling-keliling sama dia tuh 3 hari Bu, mungkin lihat ada hampir 30 rumah Bu. Wow, jadi sehari 10 rumah. 5M Bu, ya. Karena orangnya dikasih tahu barang-barang itu oke-oke aja gitu kan. Oke. Akhirnya Terus? Kayak di PHP-in banget gitu, kan semangat nih mau closing lumayan gede ya Bu ya. Ternyata dia menghilang gitu, menghilang di WA nggak bisa, terus tahu-tahu ada teman saya ngontak saya, ini list kamu yang ini mau dilihat ya, yang harga 2M, areanya juga. Ya udah, jadi kita co-broking kan, pas datang bayarnya sama gitu ya, dan akhirnya dia jadi ternyata si bayar ini tuh gengsi ya Bu untuk ngomong, karena dia kenal saya dan saya tahu kelasnya dia gitu, dan ternyata waktu budgetnya mungkin nggak terlalu besar, dia gengsi gitu, jadi ya kesel gimana ya. Oke, jadi ternyata pernah ketemu sama yang namanya klien gengsi begitu ya. Jadi udah 3 hari sampai nyari 30 rumah, malah nggak jadi tuh ya Pak yang 30 rumah itu. Kalau agent baru langsung aja tanya, Pak budgetnya berapa ya, mungkin Bapak uang mah banyak tapi mungkin ada budgetnya, mungkin tembak aja lain kali. Oke. Jadi lain kali mah nembak budget tuh gitu ya. Agent juga bisa tuh di PHP-in, yang nggak cuma hubungan doang gitu, nggak pacaran, tapi ternyata bener kalau istilah hubungan tuh Pak, istilahnya mah jodoh nggak kemana, ternyata balik lagi ke Bapak ya Pak ya. Iya betul Bu, dan alhamdulillah. Makanya listing harus banyak. Itu gara-gara Bapak naruh listing banyak. Mungkin ada pengalaman lain nggak sih Pak, selain menemukan klien yang antara ada dan tiada begitu? Pengalaman sih banyak Bu ya, kayak kalau tadi Ibu nanya-nanya ada nggak yang serem jual rumah berhantu, belum pernah sih, tapi kalau showing pernah Bu. Ini ceritanya saya ini lagi showing sama temen, terus tahu-tahu di lantai atas tahu-tahu
dibilang itu di belakang rasa ada orang. Dia bilang, enggak mungkin, ini rumah kosong, saya bilang gitu kan. Terus hasil ya akhirnya kliennya masuk sendiri, terus nunggu di depan aja karena dia nggak denger sih waktu teman saya bilang di belakang ada orang. Terus Oke. Beli juga, dia ngerasa ini rumahnya aneh ya gitu kan. Biasa kalau rumah yang udah ditinggal lama kan mungkin banyak lalat, banyak nyamuk, nggak enak. Jadi memang banyak sekali pengalamannya. Tapi Pak, menurut Bapak nih, dari 10 tahun pengalaman Bapak menjadi seorang agent, hal yang paling berat dilakukan seorang agent itu apa sih? Apakah survive? Karena beberapa episode kemarin kita sempat bahas, jadi agent itu harus ready. Harus ready-nya apa? Ready tidak melakukan penjualan selama beberapa bulan. Tapi mungkin kalau Bapak sendiri, dari pandangan Bapak, dari sudut pandang Pak Widi nih, momen yang paling sulit, yang paling berat buat Bapak bertahan menjadi seorang agent apa sih? Kalau saya selalu lihat sebenarnya agent yang bangun bisnisnya dengan benar tuh pasti closing setiap bulan. Itu kalau di tim kami kan tagline-nya closing every day ya. Kita satu bulan juga kemarin bisa 60 unit, 100 unit Bu. Nah, cuma problem untuk tetap mempertahankan bisnisnya tuh harus terus berubah Bu. Dan kadang kita udah pakai satu cara, kita comfy, tahu-tahu cara itu doesn't work anymore. Untuk lagi itu benar-benar rasanya kerja keras, PR banget gitu ya Bu ya. Dulu cara ini oke gitu ya. Nah itu kadang kayak mulai dari nol lagi gitu Bu ya, membangunnya lagi. Jadi kalau agent sih sebenarnya cuma ada dua cara ya, dia mikirnya jadi sales, satu dia bangun bisnis. Kalau dia bangun bisnis ya harusnya nggak nyala mati Bu itu, tapi harus terus. Pak, ini kan aku dapat informasi kalau Bapak sekarang ini udah jadi prinsipal. Dulu Bapak dari 2011 kan Pak Widi ini pernah menjadi seorang agent sampai akhirnya memutuskan untuk membuat perusahaan Bapak sendiri. Sebetulnya apa sih Pak pertimbangannya? Kok sampai akhirnya Bapak kepikiran udah aku mau bikin perusahaan aja sendiri gitu. Apa yang bikin Bapak memberikan keputusan itu? Karena saya cuma melihat bahwa banyak perusahaan tuh nggak punya visi Bu buat timnya gitu. Saya pengen punya satu perusahaan yang benar-benar kita tuh kalau kita kan sebutnya asosiat, rekan kerja. Jadi benar-benar tuh istilahnya mah makin dia berkontribusi ya dia harusnya dapat lebih gitu. Dalam arti lebih equal gitu, dan itu kan dirasain semua agent lah Bu ya. Kadang tadi nggak selalu indah ya ketika cuma kan saya pengen create satu perusahaan yang benar-benar build for agent gitu, yang benar-benar bisa bantu mereka ketika perubahan-perubahan itu terjadi. Kita bisa membantu supaya mereka tetap survive, tetap bisa oke, dan itu rasanya sih yang paling happy kalau pengen perusahaan tuh kalau lihat timnya tuh maju gitu. Jadi saya selalu bilang sama mereka, saya punya visi buat mereka untuk one day ya mereka jangan cuma jualan tapi jadi investor itu sendiri Bu. Luar biasa, ini bos yang amazing banget berarti ya. Sekali lagi Pak Widi ini tentunya dari prinsipal Discovery Property di Bandung ya. Nah Pak Widi, kalau Pak Widi kan berarti pernah jadi agent, sekarang Bapak sudah jadi prinsipal. Ada nggak sih Pak bedanya? Terutama kan kalau prinsipal memang biasanya tidak terlalu banyak melakukan penjualan begitu kan. Nah kalau Bapak sendiri, apa perbedaan yang Bapak rasakan ketika Bapak belum memiliki perusahaan sendiri dan sampai akhirnya sekarang Bapak bikin Discovery Property? Bedanya ya jauh banget ya. Bedanya kalau dulu kita fokusnya jualan ya. Kalau sekarang fokusnya gimana orang lain bisa jualan. Jadi udah sangat berbeda dan lebih banyak strategi ya. Terus bantuin untuk training anak-anak gitu. Jadi ketika jadi prinsipal bisnisnya bergeser Bu, bukan lagi bisnis properti tapi human resource development gitu. Jadi beda banget ya. Jadi kalau dulu jualan propertinya pakai talent Bapak, kalau sekarang mah Bapak memaksimalkan talent orang lain untuk memasarkan produk Bapak begitu ya. Jadi kan kita kasih support training, teknologi, terus ya strategi lah, itu yang paling penting sih. Tuh kan property people sekarang pada tahu. Untuk kalian yang sekarang ini mungkin masih jadi agent dan mungkin pengen punya rencana untuk bangun perusahaan sendiri seperti Pak Widi, nah kita dengerin aja yuk tipsnya kira-kira Pak, langkah-langkahnya, step-stepnya biar punya perusahaan sendiri sebetulnya apa sih Pak yang pertama? Yang pertama harus siap dulu ya, karena ketika kita build kantor itu
kita harus siap untuk apa ya, dalam arti serve people ya, karena beda-beda banget ya. Customer sama marketing itu jauh berbeda gitu ya. Itu siap dulu nggak gitu. Kedua ya harus care ya, karena itu yang susah. Kalau sales kan biasa ya yang penting target gitu ya. Kalau kita harus itu dua hal itu. Ketiga ya siap banyak hal sih, punya visi, dan tentu saja harus mulai berubah paradigma ya, bahwa kita bukan lagi di bisnis properti tapi di bisnis human resource development. Nah itu banyak banget yang harus dipelajari karena totally beda banget, jauh-jauh berbeda banget ya. Oke, itu berarti harus ready, harus siap lahir dan batin ya Pak ya. Jadi bukan cuman mempersiapkan nama perusahaannya, tapi juga memang harus siap membentuk timnya begitu. Pak Widi, sebelum kita tutup, Pak Widi ini kan tentunya juga sudah bekerja sama cukup lama ya Pak dengan Rumah 123. Boleh nggak sih Pak di-share tipsnya biar tetap awet dan tetap survive di dunia perpropertian, khususnya per-agentan di Indonesia? Ya, jadi intinya ya balik lagi ya, kalau zaman dulu saya bikin riset Bu ya, penjualan tertinggi itu di kantor tuh paling banyak dari spanduk. Tapi ternyata mulai bergeser nih ya, karena ada COVID, terus karena mungkin yang milenial ini udah mulai usianya mulai lumayan nih kan, sekarang mulai lagi lahir orang yang dari lahir juga udah ada internet gitu ya. Kalau milenial kan itu lahir belum ada internet, sekarang udah ada. Nah, jadi pergeseran segmen pasar juga harus siap gitu. Sekarang yang lebih dominan mungkin udah mulai masa-masanya milenial itu ya mungkin, dan mereka itu rata-rata ya pengguna internet sih. Jadi mau nggak mau sekarang harus berubah lebih fokus mungkin ke digital marketingnya ya, karena kalau offline terus kayaknya berat dengan kondisi apalagi COVID yang ini nggak jelas juga ya, uncertainty time ya harus ya teknologi lah Bu, pakai teknologi, itu satu-satunya cara. Teknologi itu kan. Jadi property people sekarang udah mulai tahu bahwa konsep penjualan, Pak Widi juga sudah mulai merambah ke dunia digital, salah satunya adalah menaruh listing di rumah123.com. Nah, jadi saatnya juga untuk para agent yang saat ini belum bergabung di rumah123.com, mungkin Pak Widi sebagai orang yang sudah menikmati rasanya penjualan closing melalui digital marketing khususnya di Rumah123, boleh di-share Pak pengalamannya, apakah penjualannya lebih meningkat begitu? Dari dulu saya pakai 123 udah cukup lama ya, dan memang saya udah pakai banyak media sih, banyak platform ya, dan memang salah satu yang terbaik menurut saya ya 123 ya, menurut saya satu yang terbaik. Dan kalau Anda baru kan nggak mungkin Anda cobain semua ya, udah aja pakai foto top 3 itu peringkat 123, bisa bisa dilihat lah di Google Analytics ya, bisa dilihat based on traffic masuk, atau kalau dari pengalaman sih ya memang menurut saya ya salah satu yang oke lah. Kalau internet kan kita cuma kejar traffic sih sebenarnya, tapi ya balik lagi ya, listingnya harus yang bagus. Kalau nggak bagus juga ditayangin di internet juga percuma ya, fotonya berat kan, terus harganya mahal, lokasi nggak jelas gitu ya percuma sih. Jadi harus pasang listing yang bagus di internet di Rumah123 ya. Oke, baik. Listing yang bagus di portal yang bagus di mana lagi kalau bukan di rumah123.com. Oke, property people, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari rumah123.com. Saatnya dari nyari sampai nempatin rumah baru hanya di rumah123.com. Dadah!